Kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang ikhlas dan malu. Simak videonya ya. Pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan, dan membersihkan sesuatu. Ikhlas adalah suci dalam niat, bersihnya batin dalam amal, tak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari riya, serta mengharap ridho Allah semata. Kaitannya dalam ibadah, secara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, seperti yang dikemukakan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Tarifat, bahwa ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorkannya, seperti mengharapkan pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ikhlas ialah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang mengajarkan untuk ikhlas adalah Az-Zumar ayat 2. Berikut suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan hak. Maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Cara menumbuhkan sikap ikhlas. Imam Dzunun menjelaskan bahwa seseorang harus bersungguh-sungguh, sabar serta istiqomah dalam beramal, sehingga ia akan terbiasa dengan perbuatan baik. Menurutnya, ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal, yaitu A. Tidak lagi mengharapkan pujian dan tidak menghiraukan hinaan orang lain. B. Tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatannya, misalnya bahwa amal yang kita lakukan adalah perintah Allah. C. Tidak mengingatkan pahala dari perbuatan yang dilakukan. Hikmah memiliki sikap ikhlas. Di antara manfaat berbuat ikhlas adalah terhindar dari tipu daya setan atau iblis, sehingga seseorang dapat selamat dari berbagai macam godaan dan tipu daya yang menyebabkannya jauh dari petunjuk agama. Manfaat lain dari ikhlas adalah akan selamat dari siksa dan akan mendapatkan derajat yang tinggi kelak di akhirat. Pengertian malu. Malu dalam bahasa Arab disebut dengan ahaya. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa malu merupakan sebagai cabang dari iman. Karena dengan sifat malu, seseorang dapat tergerak untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki orang tersebut. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bani Umar radhiyallahu anhuma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yuhatibu akhahu fil hayai yaqul innaka la tatahyi hatta ka'annahu yaqul qad adrabak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa inna laha minal iman. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, suatu saat Nabi Muhammad SAW bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan laki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Cara menumbuhkan sifat malu. Cara menumbuhkan sikap malu diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pemahaman bahwa kehormatan diri itu berharga. 2. Menyadari perasaan bersalah atas dosa-dosa yang telah dilakukan. 3. Memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah memiliki sifat malu. Sifat malu dapat mendatangkan manfaat untuk diri. Berikut beberapa hikmah jika kita memiliki sifat malu. 1. Terjaganya kehormatan dan harga diri. 2. Dijauhkan dari perbuatan maksiat. 3. Disiplin dan taat aturan. 4. Mudah menghargai dan dihargai orang lain. 5. Memiliki sopan santun. Dari materi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa malu bisa menjadi pengingat agar kita menjaga perilaku dan tidak melanggar nilai-nilai moral. Sedangkan ikhlas adalah sikap hati yang mendorong kita untuk berbuat baik dengan niat yang tulus, tanpa terikat pada pamrih atau keinginan ingin dihargai. Keduanya, jika dijalankan dengan baik, dapat membawa pendamaian batin dan kebaikan dalam hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.